apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seekor anak ular kobra masuk ke rumah warga di Jalan Kartini, Kota Tanjung Balai. Membuka keterisolasian wilayah barat dan utara Nias, pembangunan infrastruktur di Pulau Nias terus digenjot. Cegah abrasi 200.000 pohon mangrove ditanam di kawasan pesisir pantai Desa Bagan Kuala, Kabupaten Serdang Bedagai. Kita ke informasi yang pertama, seekor anak ular kobra masuk ke rumah warga di Jalan Kartini, Kota Tanjung Balai. Petugas pemadam kebakaran yang akan mengevakuasi ular sempat kesulitan menangkap reptil berbisa ini karena beberapa kali menyemburkan bisa. Inilah suasana dramatis saat petugas pemadam kebakaran Kota Tanjung Balai berupaya menangkap anak ular kobra yang bersembunyi di dapur rumah warga. Pemilik rumah ketakutan saat menyadari ular yang masuk ke rumahnya salah satu jenis ular yang mematikan. Mencegah adanya korban, petugas damkar lebih dulu mengimbau seluruh penghuni rumah keluar, sebab kepanikan dapat mengganggu jalannya penangkapan. Dalam waktu hampir 1 jam, petugas damkar akhirnya dapat menangkap ular sepanjang 50 cm itu. Ular kobra ini rencananya akan dilepas liarkan di hutan konservasi yang jauh dari permukiman warga. Dipoto dulu. Itu potong aja. Panjang ular lebih kurang 50 cm berjenis kobra, tapi masih anakan. Kenapa ditangkap nih, Mas? Ular harus kita tangkap karena dapat membahayakan bagi masyarakat atau orang yang berada di sekitarnya, karena ular tersebut sudah merupakan ular yang berbisa. Diduga hilang kendali saat berpapasan, 2 sepeda motor saling bertabrakan di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya 2 orang korban mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Alexander Siahaan datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi, tepatnya di kilometer 25 Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi. Di saat bersamaan, motor yang dikendarai oleh Zogi Pranata Pinem akan menyeberang jalan untuk putar balik. Keduanya pun tak bisa menghindar hingga terjadi tabrakan. Pengendara sepeda motor yang dikendarai Alexander Siahaan mengalami luka robek di bagian kepala, pelipis mata kiri, dan luka robek di bagian bibir. Korban lainnya atas nama Yogi Pranata Pinem mengalami luka di bagian lengan kiri. Menurut saksi mata yang berada di lokasi kecelakaan menyebutkan pengendara dianggap tidak berhati-hati saat menyeberang jalan. Jadi ini korban mengendarai apa tadi, Bang? Dari sana satu, dari sana satu. Sebenarnya ini satu mau nyebrang. Oh, ini dari sini kemarin, Bang? Iya, ada satu lagi mau nyebrang. Ini dari sana, satu lagi? Enggak, sama-sama satu arah ini. Oh, gitu. Ini sepeda mengendarai apa? Tabrakannya? Sama kereta. Kereta sama kereta? Sama-sama tunggal. Kedua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam untuk mendapatkan perawatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Rencana PT Perkebunan Nusantara 4 terkait konversi lahan kebun teh Bah Butong seluas 257 hektar menjadi lahan kelapa sawit masih menuai polemik. Ratusan warga yang menolak melakukan demo dan menahan alat berat. Kita melaksanakan aksi damai. Kita tidak menginginkan. Ratusan massa dari pemuda Batak Bersatu dan warga sekitar Kebun Bah Butong, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun berdemo ke kantor PT Perkebunan Nusantara 4 unit kebun teh Bah Butong dengan menduduki lahan dan menahan alat berat. Dalam orasinya, massa menolak dilakukan konversi lahan dari kebun teh menjadi lahan sawit karena akan merusak ekosistem dan menyebabkan banjir di sekitar rumah warga yang berada di bawah. Jelas sangat merugikan masyarakat. Yang pertama apa? Merubahnya ekosistem yang ada di sekitar perkebunan ini. Apa dampaknya? Dampaknya jelas. Bisa banjir dan begitu juga bencana yang lainnya. Sebelumnya, PT PN 4 unit kebun teh berjanji akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanaman kelapa sawit di lahan PT PN 4. Meski demikian, massa tetap menolak konversi lahan tersebut.
Unjuk rasa akan terus berlanjut hingga pihak perkebunan PT PN 4 menerima permintaan warga. Seluruh spanduk kita bentangkan di sini. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Informasi lainnya untuk Anda, Kementerian Sosial mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap dalam penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Alasan utama Kemensos mencabut izin karena ACT diduga mengambil uang sumbangan dari publik melebihi ketentuan yang berlaku. Dugaan penyalahgunaan donasi publik di Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT menyeruak dalam beberapa hari terakhir. Lembaga ini dituding telah memanfaatkan sumbangan untuk kepentingan pribadi. Usai ditunjuk sebagai Menteri Sosial ad interim selama Menteri Tri Risma hari ini menunaikan ibadah haji, Muhadjir Effendi langsung mencabut izin ACT. Pencabutan ini menyangkut penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang dijalankan oleh ACT. Pencabutan izin ACT menyusul dugaan penyelewengan dana donasi ke ACT memanfaatkan donasi dari publik melebihi ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan menyatakan bahwa sumbangan dari publik yang boleh diambil maksimal 10%. Namun ACT diduga menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7% tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. Ini ACT masih beroperasi Pak untuk ininya Pak. Itu Bapak sudah mencabut. Bagaimana Pak? Suratnya Pak akan dipantau lagi. Sambil jalan Pak, izin Pak, izin. Apa nanti ada sanksi yang betul dicabut secara permanen Pak atau bagaimana Pak? Atau ada sedikit saja Pak? Nggak ada SK-nya, baca SK itu aja cukup. Berarti benar ya Pak, SK kita sudah mencabut penggalangan dananya ya Pak. Ya. Secara spesifik Pak, apa semua penggalangan dananya? Sudah disampai masih tanya lagi kan sudah saya bilang cukup. Setelah Mensos ad interim mencabut izin operasional, kantor ACT di Kota Medan masih berlangsung normal seperti biasa. Sejumlah staf masih tampak beraktivitas, namun perwakilan kantor ACT Kota Medan enggan memberi komentar soal isu yang berkembang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Pembangunan infrastruktur di Pulau Nias terus digenjot pemerintah pusat. Selain untuk membuka keterisolasian wilayah barat dan utara Nias, juga untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara dengan meninjau infrastruktur Jalan Nasional Lingkar Nias dan Jembatan Idanu Sibolu di Kabupaten Nias Barat. Jalan sepanjang 24 km ini merupakan bagian dari Jalan Lingkar Nias yang menghubungkan kota dan kabupaten di Pulau Nias yang akan selesai 2023. Jembatan Idanu Sibolu memiliki panjang 50 meter telah selesai dibangun pada 2021 lalu. Pembangunan infrastruktur konektivitas di Pulau Nias selain bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah barat dan utara Nias, juga untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Sejumlah kabupaten di Pulau Nias ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 dan juga tergolong daerah dengan kemiskinan ekstrim. Kira ini adalah jalan bagi pertumbuhan ekonomi di Pulau Nias, sehingga komoditas yang ada di sini baik kelapa, ikan dan semuanya bisa nanti masuk ke pasar dan memiliki competitiveness, memiliki daya saing yang baik kalau infrastrukturnya siap. Selain meninjau infrastruktur Jalan Nasional Lingkar Nias, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Pasar Alasa, Kabupaten Nias Utara. Mengharapkan uluran tangan Pak Jokowi untuk membangun Nias ini. Itu. Kami lebih senang lagi Pak. Lebih jalan kami di sini yang sangat-sangat tidak bisa dilewati oleh masyarakat yang datang ke sini berkunjung ke Nias Utara ini. Itulah Pak. Itulah harapan kami. Pak Jokowi, dengarkanlah suara kami ini ya Pak. Membangun Nias Utara. Itulah Pak. Merdeka Pak. Merdeka. Buat Pak Jokowi merdeka.
Bantuan program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai minyak goreng, serta bantuan modal kerja juga diserahkan Presiden Jokowi saat mengunjungi pasar rakyat Mandrehe di Kabupaten Nias Barat. Tim Liputan melaporkan.